Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sausan Nazla Nafisa dengan NIM 2411346. Di sini saya akan membuat video mengenai praktik uji SPSS yang kedua, yaitu di uji yang kedua ini saya mengambil uji Independent Sample T-Test atau uji T independen. Uji Independent Sample T-Test ini sendiri merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui bahwa apakah terdapat perbedaan signifikan di antara kedua data yang tidak saling berpasangan. Kemudian, karena uji T independen ini masuk pada uji statistik parametrik, mengharuskan kita untuk melakukan uji normalitas juga. Untuk dasar pengambilan keputusannya itu, jika nilai sig-to-Tailed kurang dari 0,05, maka data tersebut memiliki perbedaan signifikan. Jika sebaliknya, yakni lebih dari 0,05, berarti data tersebut tidak memiliki perbedaan signifikan. Nah, karena kita uji T independen yang sudah tadi saya jelaskan, jadi harusnya kedua data yang tidak saling berpasangan ini memiliki perbedaan signifikan. Mungkin kita bisa langsung saja, tapi sebelum itu untuk memudahkan pengolahan datanya, saya akan memberikan kode pada setiap kelas. Yang pertama, saya akan memberikan kode untuk kelas A, yaitu dengan kode 1. Nah, kemudian untuk kode kelas B, saya akan memberikan nomor 2. Nah, karena kodenya sudah berhasil saya buat, kita bisa langsung masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita bisa mulai dari variabel view dengan memberi nama yang pertama hasil dan yang kedua kelas. Untuk labelnya di hasil, kita bisa ubah dengan hasil belajar matematika. Dan yang untuk kelas, kita tetap kelas. Nah, hanya saja di kelas, pada label kelas ini, di values-nya kita akan ubah. Nah, ketika kita klik, akan muncul tabel seperti ini. Kita isi yang pertama 1 dengan label kelas A. Kita add, dan yang kedua, kita isi value 2 dengan label kelas B. Ini value labels ini adalah kode yang tadi saya buat. Add, kemudian bisa langsung di oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung ke data view. Kita bisa mengcopy dari Excel. Di inputnya di-copy dari Excel. Yang pertama kita masukkan data hasil dari kelas A, kita copy, lalu kita input ke bagian hasil. Kemudian hasil kelas B. Nah, untuk yang hasil kita sudah menginputnya. Yang bagian kelas, kita akan input kode yang tadi saya buat. Nah, yang pertama kita input dulu yang data kelas A atau kode kelas A. Nah, ketika sudah, kita input lagi yang kode kelas B. Untuk desimalnya kita bisa ubah ke 0 saja supaya lebih mudah membacanya. Nah, kita bisa langsung ke analyze, compartment, dan independent sample t-test. Nah, muncul kolom seperti ini, ada tes variabel dan grouping variabel. Untuk hasil belajar matematika, kita masukkan ke tes variabel. Untuk kelas, kita masukkan ke grouping variabel. Nah, karena ini masih tanda tanya, kita klik define group. Nah, ini sudah seperti ini, bisa langsung di continue dan di oke. Nah, ini sudah muncul hasilnya, output dari aplikasi SPSS-nya. Kita bisa langsung melihat di sig-to-Tailed ini, keduanya menunjukkan
menunjukkan hasil yang kurang dari 0,05, yang berarti kedua data tersebut memiliki perbedaan yang signifikan sesuai dengan konsep dasar dari independent sample test. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya independent sample test ini merupakan uji statistik parametrik yang mengharuskan kita menguji kenormalitasan datanya juga. Kita bisa langsung ke analyze, deskripsi statis, dan di explore. Nah, muncul kolom seperti ini, keduanya kita bisa langsung masukkan ke dependent list, kemudian kita ketik plots, kita centang di normality plots with S, kemudian bisa di continue. Untuk displaynya sudah terklik yang boot, kemudian bisa langsung oke. Nah, di sini ada hasil dari uji normalitas, baik Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Kita bisa langsung lihat hasilnya, bahwa uji normalitas. Nah, kita bisa langsung lihat di sig-nya. Hasilnya adalah yang hasil belajar matematika itu lebih dari 0,05, yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Untuk yang Shapiro-Wilk, begitupun juga yang Kolmogorov-Smirnov. Di sini sig-nya menunjukkan hasil 0,63, yang berarti lebih dari 0,05, berarti datanya ini berdistribusi normal. Mungkin sekian saja video uji praktik saya yang kedua mengenai independent sample t-test, berikut uji normalitasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.